Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Masih terkait interview Erik ten Hag di video sebelumnya dengan Mike Verwij dari Telegraph. Kali ini masih gua ambil dari The European Lad. Gua ingin ngobrol ringan aja soal masalah interview dengan Ziggo Sport. Ini dilakukan secara langsung di Ziggo. Dan ini dari backgroundnya ya, gue sepertinya tahu betul ini diambil di Manchester ya. Kalau gue salah mungkin bisa jadi salah, tapi menurut gue ini diambil di Manchester ya, di daerah Salford sepertinya. Ini sekali lagi nih hanya tebak-tebakan gue saja, tapi langsung saja ya. Ini dengan televisi Belanda Ziggo. Erik ten Hag mengatakan, ini diambil hari Senin by the way ya, hari Senin tanggal 16 Mei. Erik ten Hag mengatakan, saya sudah mulai bekerja hari ini. Saya sudah melakukan hal-hal yang pertama kali ya di Manchester United hari ini, dan besok saya akan berlanjut ya, saya akan melanjutkan hal-hal tersebut. Ditanyakan juga bagaimana pendapat Anda tentang reporter Sky Sports ya yang mengikuti Anda di jendela mobil Anda. Erik ten Hag mengatakan orang-orang di Inggris berperilaku sangat berbeda dengan di Belanda. Football ini memutuskan hidup mereka. Gaji dari orang-orang tersebut langsung ya didapatkan dari tiket dari sepak bola. Jadi Anda mengharapkan situasi yang sangat ekstrim. Nah, ini juga yang yang berbeda ya. Di Belanda tidak seperti ini. Privasi sangat-sangat dihargain di sini. Maksud gue begini, terutama dari sisi media. Ini kalau gue bandingkan, sekali lagi ini subjektifnya gue ya, bisa jadi gue salah. Tapi bagaimana gue melihat media di Belanda dan juga di Inggris ya sangat berbeda begitu ya. Dan hal-hal demikian inilah yang juga harus diadaptasi oleh seorang Erik ten Hag. Ini belum masuk nanti kalau seandainya Manchester United atau Erik ten Hag mendapati hasil yang tidak bagus atau ada hal-hal yang tidak bagus juga yang terjadi di Manchester United kaitannya dengan individu-individu pemain ya kan. Ini juga menurut gue yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag. Oleh karena itulah gue jadi teringat ini ya, opini gue secara pribadi soal masalah level dari bahasa Inggris yang sempat dulu kan disebut-sebut terutama oleh Fabrizio Romano. Kenapa Tottenham tidak mengambil Erik ten Hag, dan sekarang dinilai sudah lebih bagus, oleh karena itulah diambil. Ya mungkin juga dalam arti ini untuk menghadapi media ya, atau media di Inggris. Kalau seandainya Erik ten Hag bahasa Inggrisnya dalam level yang cukup bagus ya, dia lebih bisa secara leluasa untuk menyerap informasi, untuk menyampaikan informasi kembali kepada media. Bagaimana untuk menghadapinya dan lain-lain. Menurut gue ini cukup penting, dan ini juga mengingatkan gue bagaimana pelatih Manchester United sebelumnya ya, Ole Gunnar Solskjaer menurut gue sudah punya pengalaman dengan sepak bola Inggris, tapi pelatih seperti Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho gimana mereka ini juga punya cukup karakter yang cukup bagus untuk menghadapi media-media tersebut dengan ciri khasnya masing-masing. Dan menurut gue soon enough atau segera, dan ini yang gue harapkan, gue juga akan melihat bagaimana karakter dari seorang Erik ten Hag dalam menghadapi ini ya, buasnya dalam tanda kutip media-media di Inggris. Disinggung juga Ralf Rangnick akan mempersiapkan tim ketika menghadapi Crystal Palace. Apa yang akan Anda lakukan di Manchester saat ini? Erik ten Hag mengatakan, saya akan stay di sini, saya akan tinggal di sini, saya akan menemui orang-orang dari Manchester di sini. Saya akan saya akan mengatur staff, saya akan membuat jadwal untuk musim depan, saya akan menyiapkan squad untuk musim depan. Ini ada Marco van Basten menanyakan, apakah Anda akan pergi liburan? Erik ten Hag mengatakan, baterai harus di-charge. Ya, saya akan mendapatkan atau saya akan pergi berlibur. Nah, seperti yang gue bilang kan, dia memang betul langsung dari Amsterdam Minggu, Senin langsung di Manchester. Tapi bukan berarti dia langsung akan bekerja sepenuhnya. Ini sekali lagi mengkonfirmasi pendapat gue bahwasanya dia memang akan liburan. Dan menurut gue sewajarnya memang seperti ini. Dan sangat tidak sehat kalau saya lihat kan dia langsung lompat dari Ajax ke Manchester United, dari Amsterdam ke Manchester, langsung bekerja tanpa ada waktu jeda, tanpa ada waktu berlibur ya, untuk
menyegarkan lagi paling tidak ya badan dan juga pikiran. Menurut gue tidak bijaksana, dan apa yang dilakukan oleh Erik Ten Hag sangat normal, sangat wajar. Ditanyakan lagi kapan, Erik Ten Hag mengatakan saya memilih untuk tidak mengatakannya, artinya ya dia untuk dirinya dia sendiri aja kapan akan liburan ya. Lalu Van Basten mengatakan ya Anda harus istirahat, terutama Anda akan butuh untuk beristirahat saat ini, terutama untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Ten Hag mengatakan saya sangat menantikan nasihat tersebut, thank you ya. Itu artinya ya Erik Ten Hag tahu, Marco van Basten tahu juga. Marco van Basten sempat menangani timnas Belanda kalau tidak salah, gue lupa ya. Kalau tidak salah gue lupa ya. Tapi yang jelas dia tahu bagaimana tekanan sebagai seorang manajer di level Belanda saja cukup kuat begitu ya, apalagi di Inggris. Dan dia menyampaikan ini ke Erik Ten Hag, dan Erik Ten Hag pun juga tahu. Jadi menurut gue sangat wajar kalau Erik Ten Hag mengambil liburan dulu. Tentu saja dia ingin melakukan handover ya. Kalau gue pikir kenapa dia ada di Manchester saat ini, dia menantikan ini handover dulu dari Ralf Rangnick sebelum dia akan liburan. Atau mungkin in between ya, di antara itu dia juga akan melakukan handover ke pelatih yang baru dari Ajax. Setelahnya dia akan liburan, baru dia akan kembali ke Manchester United dengan kondisi yang fresh, dengan kondisi yang baru. Artinya dia sudah secara penuh memegang kendali tim, karena saat ini kan dia sudah bekerja, tapi tim masih tetap ditangani oleh Ralf Rangnick kan, musim belum berakhir. Tapi ketika nanti dia kembali setelah dari liburan, tim sudah ditangani secara absolut oleh dia. Gue harapkan juga staff ya kepelatihan sudah penuh, mau itu Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren ataupun juga nama-nama lain. Ralf Rangnick sudah naik sebagai konsultan, situasi sudah betul-betul fresh dan baru. Pun juga pemain-pemain ya sudah jelas siapa yang cabut, siapa yang datang. Nah, menurut gue sangat-sangat menarik. Selanjutnya, Erik Ten Hag mengatakan saya tahu betul apa yang diharapkan oleh Manchester United. Mereka pingin gelar ya. Mereka pingin kembali seperti dulu ya. Kita harus datang dengan ide-ide yang sangat besar dan bekerja dengan sangat keras. Ya, gue sepakat, dan Erik Ten Hag pekerjaannya akan sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, sangat-sangat sulit. Oleh karena itulah gue sebagai fans, gue 110% akan berada di belakangnya Erik Ten Hag. Gue akan support, bukan hanya waktu yang akan gue berikan, tapi juga support gue seperti biasa. Gue akan selalu dukung. Nanti kalau seandainya hasil tidak bagus ya, naik turun, menurut gue ini masih bagian dari proses. Musim depan masih belum bisa. Apa yang dikatakan dengan banjir trofi, tsunami, buat gue itu semua nggak. Gue nggak mau masuk ke ke mindset seperti itu. Yang gue harapkan bagaimana membuat tim solid dulu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga setuju ya. Artinya kita memang sebagai fans Manchester United, kita harus tahan terhadap hal-hal mungkin nanti ketika hasil tidak bagus ya, dan lain-lain akan ada bulian dan lain. Tapi percayalah, kalau buat gue ini semua masih proses. Bisa jadi nanti dengan hasil yang tidak bagus itu memang berujung dengan yang gue tidak harapkan, yang mungkin pergantian pelatih atau mungkin akan. Tapi menurut gue ya itu nanti. Saat ini gue tidak mau berpikiran ke arah sana dulu. Yang gue yang ada di pikiran gue saat ini adalah bagaimana mensupport ya, mendukung Erik Ten Hag dengan sabar. Itu dia sih. Lalu disinggung juga, Anda memulai dari Go Ahead Eagles dan sekarang Anda sampai di Manchester United. Apa yang Anda pikir? Artinya karirnya kan cukup naik ini ya. Apakah Anda berpikir, wow, saya memulai di Manchester United minggu ini? Erik Ten Hag mengatakan, tidak. Saya sangat sadar untuk hal itu. Saya ingin mencapai sukses. Artinya dia tidak melihat bahwasanya dengan menjadi manajer Manchester United ini sebuah kesuksesan di karir. Dia tidak melihat, menurut gue cukup bagus. Artinya dia sangat profesional, dia tahu dia di Manchester United ini, dengan berada di Manchester United ini bukan berarti dia ini sukses, tidak. Tapi ada hal lain yang harus diraih di Manchester United. Dan menurut gue, ya inilah kenapa Manchester United memilih Erik Ten Hag. Dan ya gue suka sih dengan pendapat seperti ini, karena gue tidak ingin memiliki manajer yang berpikir dengan duduk sebagai manajer di Manchester United ini sudah merupakan pencapaian yang sangat baik ya secara pribadi. Gue nggak mau, karena gue sebagai fans gue nggak mengharapkan seperti, gue mengharapkan dia bekerja, gue mengharapkan ya pada akhirnya Manchester United bisa seperti Manchester United yang gue saksikan dulu pertama kali, bermain dengan bagus ya kan, punya karakter yang kuat. Filosofi yang kuat juga, sehingga mampu bersaing di
kompetisi-kompetisi yang diikuti dengan secara ketat. Terakhir dia ya ini menurut gue tidak usah dibahas ya, ini ya, dia diperlihatkan soal masalah Chen, Erik ten Hag yang bagus, yang ya one Hag, two Hag. Gue nggak tahu nih apakah akan jadi chance yang official dari fansnya Manchester United di Old Trafford. Pengalaman gue ketika gue menyaksikan pertandingan menghadapi Brentford, gue lewat di salah satu bar ya, gue sempat mendengar chance itu. Tapi apakah chance itu akan jadi official, katakanlah dalam tanda kutip, dari Mancunian di sana, ya menarik untuk dinantikan. Tapi menurut gue apapun chantingnya, yang penting fans tahu ya, harus wajib menurut gue. Nih sekali lagi ya, menurut gue ya, subjektifnya gue, untuk mensupport penuh, memberikan waktu kepada Erik ten Hag untuk bekerja, karena apa yang dilakukan nanti ini akan sangat berat. Paling tidak melihat perjalanan Manchester United musim ini yang keadaannya jauh lebih buruk ketika David Moyes datang. Kalau menurut gue dengan amatiran yang kali ini nih sangat-sangat buruk sekali, sehingga yang diperbaiki pun juga sangat banyak dan sangat berat. Dan ini akan banyak sekali peran manajer di sana. Jadi ya gue sih harus sabar, harus atur ekspektasi betul musim depan ya. Gue tidak mau sekali lagi termakan soal masalah Erik ten Hag akan ya banjir trofi, kita akan meraih enggak, gue nggak mau termakan dengan stigma tersebut. Nih sekali lagi dengan amatiran ala gue, nih pribadinya gue ya, gue nggak mau kesana. Yang gue harapkan adalah kita berikan waktu Erik ten Hag untuk bekerja, memperbaiki Manchester United step by step, dan bukan hanya Erik ten Hag saja, tapi komponen-komponen baru yang datang di Manchester United ya kan, staf kepelatihannya, lalu juga pemain-pemain baru pastinya, John Murtough, Richard Arnold, gue nggak tahu siapa yang akan menggantikan Matt Judge contohnya, dan juga banyak komponen-komponen baru. Berikan mereka semua nih waktu musim depan untuk bekerja di Manchester United, ya mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang berbeda ya dari musim ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah interview Erik ten Hag dengan Ziggo Sport. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erik ten Hag Red Army. Erik ten Hag Red Army.